Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat. Berikut peta sebaran COVID-19 per 4 Mei 2020. Sumber covid19.go.id. Terkonfirmasi 11.587 orang, dalam perawatan 8.769 orang, sembuh 1.954 orang, dan meninggal 864 orang atau 7,5% dari terkonfirmasi. Yang pertama, perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari. Konfirmasi perkembangan yang positif COVID-19 per hari masih terus melonjak dan masih fluktuatif. Pada tanggal 4 Mei, sebaran yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebesar 395 orang, masih cukup tinggi. Nah, tanggal 1 433 orang, tanggal 4 Mei 395 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Itu perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 per hari. Berikutnya ini adalah grafik perkembangan kasus sembuh per hari. Sembuh terus mengalami pasien sembuh COVID-19 terus mengalami lonjakan. Nah, pada tanggal 3 yang sembuh 211 orang, dan pada tanggal 4 Mei sampai detik ini sebesar 78 orang sembuh. Berikutnya perkembangan kasus meninggal per hari. Nah, dari ini perkembangan yang meninggal masih fluktuatif, naik turun mulai dari bulan April sampai bulan Mei. Nah, tanggal 2 Mei 31 orang yang meninggal. Terus yang pada tanggal 4 Mei yang terkonfirmasi yang meninggal adalah 19 orang. Berikutnya perkembangan kasus per hari. Ini perkembangan kasus per hari. Yang warna biru ini yang kasus terkonfirmasi positif, yang warna hijau sembuh, dan yang warna oranye ini adalah yang meninggal. Jadi yang terkonfirmasi masih cukup tinggi. Tanggal 4 masih ada 395 orang terkonfirmasi positif. Yang sembuh pada tanggal 4 78 orang, dan yang meninggal 19 orang. Nah, ini masih cukup berimbang antara yang konfirmasi yang positif, yang sembuh juga cukup tinggi, dan yang meninggal masih cukup besar juga. Berikutnya untuk kasus per provinsi. Provinsi yang tertinggi masih ditempati oleh DKI Jakarta, yaitu 4.486 orang, yang meninggal 398 orang, terus yang sembuh 632 orang, dan yang perawatan 3.400. Masih ditempati posisi provinsi Jakarta yang terbesar, disusul Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Itu kasus per provinsi. Berikutnya jenis kelamin. Berikutnya jenis kelamin positif COVID-19. Yang positif 58% masih didominasi laki-laki, 41% perempuan. Itu yang positif.
yang dirawat juga masih dominan laki-laki yang warna kuning. Begitupun juga yang sembuh masih didominasi jenis kelamin laki-laki. Begitupun juga yang meninggal masih rata-rata didominasi berjenis kelamin laki-laki. Berikutnya kelompok umur positif COVID-19 dilihat dari faktor usia. Usia rata-rata yang terbesar yang warna oranye ini adalah usia 30 sampai 49 tahun. Baik itu yang positif, yang dirawat ataupun yang sembuh masih didominasi oleh kelompok usia 30 sampai 49 tahun. Hanya dari kelompok yang meninggal. Yang meninggal ini yang warna biru ini masih didominasi oleh kelompok usia 50 sampai 69 tahun. Nah, artinya karena sudah tua mungkin. Jadi ini yang meninggal bukan lagi usia 30 sampai 49 tapi usia antara 50 sampai 69 tahun. Itu yang 59% masih yang meninggal usia 50 itu sampai 69. Berikutnya gejala positif COVID-19. Gejala yang paling banyak itu baik yang positif itu adalah batuk, itu gejala yang utama. Terus yang kedua dirawat demam, demam dan sesak nafas, diikuti oleh lemas. Itu yang dominan, yang positif. Jadi masih tetap didominasi gejalanya adalah batuk dan dirawat demam dan sesak nafas. Termasuk yang dirawat atau isolasi masih sama, 4 ini masih ya, batuk, demam, lemas, ini gejalanya. Termasuk yang sembuh masih sama ya. Terus kondisi penyerta positif COVID-19. Nah, yang positif COVID-19 itu rata-rata memiliki ini pertama hipertensi atau tekanan darah tinggi, terus penyakit paru, terus diabetes, terus penyakit jantung. Nah, ini rata-rata yang dia alami atau penyakit penyerta yang terkonfirmasi positif COVID-19. Biasanya kebanyakan masih didominasi oleh pasien dengan gejala hipertensi dan penyakit paru. Berikutnya tren nasional. Nah, tren nasional ini secara umum. Jadi ini yang meninggal, sembuh, kuning dalam perawatan. Nah, ini sampai hari ini tren nasional masih berkembang, masih terus berkembang. Artinya sampai hari ini tanggal 4 Mei masih 11.587 terkonfirmasi, yang 8.769 dalam perawatan, yang sembuh 1.958 sembuh dan 864 meninggal. Sementara untuk yang dalam perawatan, nah ini masih terus mengalami peningkatan. Nah, ini tren secara nasional yang terkonfirmasi sampai tanggal 4 Mei masih terus mengalami kenaikan. Kapan dan COVID-19 ini akan berakhir? Semua tergantung upaya kita, perjuangan kita, dan atas izin dari Yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam. Jadi semua masih belum bisa dipastikan. Semua tergantung perjuangan kita dalam berjuang menghadapi COVID-19 dan usaha kita dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.